Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita di saat ini adalah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa membersamai Ramadan sampai pertengahannya. Kita berharap semoga yang sudah lewat ketaatan kita Allah terima, dan apa yang akan datang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menuntaskannya, diberi umur panjang dalam ketaatan. Dan semoga Allah menerima kita semua, menerima amalan kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin di sini kami tidak membawa satu materi yang berkaitan dengan motivasi karena mungkin sudah sering disampaikan. Di sini saya akan membawakan satu masalah yang mungkin sebagian masih keliru memahaminya atau kurang hati-hati dalam permasalahan ini berkaitan dengan fikih puasa. Fikih puasa tentu ada beberapa hal yang menjadi catatan, tapi kita akan membahas satu saja, yakni tentang sunnah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini sunnah, dan ini kita ketahui bersama termasuk bagian daripada sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, mengakhirkan sahur ini tidak berarti menunda-nunda sampai mepet dekat dengan waktu sholat subuh. Berkaitan dengan batas akhir sahur, ya tentu mengakhirkan sahur, kemudian nanti pembahasan selanjutnya batas akhir masih bisa sahur itu kapan, kan begitu. Maka di sini ada beberapa yang menyebar di masyarakat. Ada yang mengatakan batas sahur itu sampai azan masih boleh. Ya, sampai azan masih boleh. Bahkan ada yang cukup ekstrim yang mengatakan batas sahur itu sampai la ilaha illallah di azan subuh. Nah, maka marilah kita coba dudukkan masalah ini dengan sikat. Ada beberapa hadis dan ayat berkaitan dengan ini. Yang pertama, hadis yang menjelaskan bahwasanya batas akhir sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh artinya mulai azan. Mulai azan sudah tidak boleh makan. Ini tentu berdasarkan ayat. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari waktu subuh. Artinya batas akhir boleh sahur adalah subuh. Kemudian dari hadis ya tentang batas akhir adalah masuknya waktu subuh, yakni mulainya azan atau bahkan sebelum mulai azan sudah masuk waktu menahan diri dari makan dan minum. Adalah hadis Aisyah dan Umar bin Khattab. Hadis ini juga masyhur dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal azan di waktu masih malam. Fakulu washrabu, makan dan minumlah sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Artinya di zaman Rasulullah subuh ada dua azan. Azan Bilal dan azan Ibni Ummi Maktum. Kapan Nabi memberi batas? Yaitu sampai mendengar azannya Abdullah Ibni Ummi Maktum. Artinya azan subuh sudah batas akhir. Memang ada riwayat dan ini biasanya menyebar menjelang puasa gitu ya. Hadis yang berbunyi demikian. Idza sami'a ahadukumun nida, jika kalian mendengar suara azan,
wal ina'u ala yadihi, dan masih memegang bejana makanan di tangannya, fala yadha'hu, jangan diletakkan, hatta yaqdiya hajatahu, sampai menyelesaikan hajatnya. Berarti riwayat ini secara sekilas menunjukkan masih boleh makan setelah azan. Bukankah begitu? Halo Pak, masih semangat Pak? Masih semangat ya, insya Allah. Baik, jadi riwayat yang kedua ini seolah-olah difahami demikian, masih boleh makan minum sampai azan. Baik, ini jangan difahami sendiri, karena ada dalil tabrakan tadi. Bagaimana memahaminya? Ya, kalau bahasa usul fikihnya ta'arudul adillah. Ada tabrakan dalil. Nah, kita baca keterangan para ulama. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir beliau mengatakan, ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, bi an yashraba minhu kifayatah. Dia minum secukupnya, malam yatahaqqaq tulu'al fajri. Selama dia belum yakin terbit fajar. Berarti masih boleh makan itu kalau kita ragu nih azannya kayaknya keliru nih. Itu masih boleh makan. Misalnya kita mendengar azan lagi makan sahur, kemudian dengar azan. Kita lihat jam, loh ini masih 2 menit, 3 menit kok sudah azan. Masih boleh makan atau tidak? Masih, karena kita masih ragu, karena jadwal menunjukkan belum masuk. Nah ini kadang terjadi, muazinnya buru-buru, salah lihat jam, nah, ini potensi ada. Nah, jadi hadis itu dibawa kepada kondisi ragu-ragu sudah masuk atau belum, bukan sudah yakin masuk. Saya tambahkan keterangan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, man tola al-fajru, siapa yang sudah menemukan fajar terbit, wa fi fihi ta'amun, dan di mulutnya masih ada makanan, falyalfidhu, dilepeh. Kata Imam Nawawi, melepeh, tidak boleh ditelan. Loh, Imam Nawawi nggak tahu hadis ini kah? Tahu, makanya beliau jelaskan setelahnya, beliau begini. Fa ini betala'ahu, kalau dia telan, padahal sudah yakin masuk waktu subuh, ya, ba'da ilmihi bil fajri, setelah dia yakin masuk waktu fajar, batola saumuhu, puasanya batal. Nah, ini kan bahaya nih. Wa hadzal khilafa fihi, dan ini enggak ada perbedaan pendapat. Beliau enggak tahu ada perbedaan pendapat di sini. Ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian beliau mengatakan, adapun terkait hadis itu, hadis yang tadi kita baca, wa hadza in shahha. Kalaulah hadis itu sahih, berarti beliau hadis ini menunjukkan masih ada perbincangan ulama antara sahih atau tidak sahih. Kalaupun sahih, kata beliau, mahmulun inda awami ahli ilm ala annahu sallallahu alaihi wasallam annahu yunada qabla tulu'il fajri. Hadis yang tadi pada makna bahwasanya Nabi saat itu mendengar azan, tapi azannya masih belum pas. Jadi hadis itu dibawa oleh awamu ahli ilmu yang awam. Bukan ahli ilmu yang masternya, ahli ilmu yang awam pun memahaminya begitu. Apalagi yang masternya gitu kan. Ini bahasanya Imam An-Nawawi. Nah, saya tambahkan satu lagi keterangan dari Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim begini, beliau mengatakan, wa dhahabal jumhur. Nah, berarti menunjukkan memang ada yang memahaminya tekstual hadis itu. Tapi itu bukan jumhur. Jadi ada yang mengatakan masih boleh kalau memang sekedar di mulut, ditelan. Ada yang memahami demikian. Tetapi itu bukan jumhur. Bukan pandangan mayoritas ulama memahami hadis itu. Beliau mengatakan, adapun jumhur mayoritas ulama ilam tina is-suhur bitulu'il fajri, larangan makan sahur kalau sudah yakin terbit fajar. Itu jumhur sudah. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah, bahkan itu adalah pendapat 4 imam mazhab. Jadi pendapat 4 imam mazhab mengatakan enggak ada lagi itu, Pak. Bahkan saya yang aneh itu, ada ustadz yang cukup masyhur berpendapat masih boleh makan sampai azan berakhir la ilaha illallah, itu batas akhirnya katanya. Ya itu di pondok pun sempat difahami begitu dulu ya, dulu waktu kami di pondok. Nah, ini keliru, ini saya cari ini di mana nih kaulnya nggak ada. Nah, makanya kalau ada hadis jangan buru-buru difahami, apalagi hadis-hadis yang punya punya hadis yang lain yang ta'arud, bertabrakan makna. Yang satu maknanya boleh, yang satu maknanya nggak boleh. Kan tadi kan begitu. Maka kita harus melihat keterangan para ulama. Khawatir
dalil itu dihapus, khawatir dalil itu difahaminya tidak seperti yang kita fahami. Nah, ini penting. Bahkan ini terakhir, ada dalam Sahih Bukhari riwayat yang menjelaskan dari Zaid bin Sabit. Beliau mengatakan annahum, bahwasanya dahulu para sahabat dan Rasulullah yatasahharuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan sahur bersama Rasul, tsumma yaqumuna lis-shalah. Lalu mereka melaksanakan salat subuh. Fasuila, maka ada yang bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu an, kam kana baina dzalik? Berapa jarak antara makan sahur dengan azan? Jadi ada yang nanya, kan riwayatnya bunyinya kami dahulu makan bareng-bareng Rasul makan sahur. Setelah sahur kami sholat subuh bareng. Kemudian ditanya, jaraknya berapa itu antara sahur dengan azan? Kemudian dijawab oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya, miqdaru khamsina ayah. Jarak Nabi selesai sahur sampai sholat itu kira-kira bacaan 50 ayat. Kurang lebih berapa? 10 menit. Maka sunnah yang diajarkan Nabi adalah tidak makan mepet-mepet sahur. Harus memberikan jarak antara sahur kita dengan waktu azan. Supaya kita yakin, seyakin-yakinnya saya sudah tidak lagi makan setelah azan dikumandang. Bisa jadi muazzinnya telat, semenit 2 menit. Berarti kita makan di saat sudah masuk waktu subuh. Puasa kita nggak sah itu. Walaupun kita berprasangka, karena dalam kaidah, dalam ibadah itu, ya itu iktibarnya 2. Iktibar prasangka boleh, tapi iktibar bima fi nafsil amr, ini istilah dalam usul fiqh. Makanya ada kaidah la ibrata bidzanni tabayyana khata'uhu, tidak dianggap prasangka yang ternyata keliru. Kita berprasangka belum masuk subuh, ternyata lihat jam 6. Sudah masuk belum? Sudah, berarti prasangka saya keliru tadi. Saya bangun tidur saya kira masih jam 4. Ternyata saya lihat habis makan, oh ternyata jam 6 lewat. Lagi mendung. Puasanya sah atau tidak? Tidak. Lah Ustaz, kan dia nggak tahu. Iya, dia berprasangka dalam ibadah dan ternyata prasangkanya keliru, maka nggak dianggap, maka puasa hari itu harus diqadha dan dia tetap wajib menahan sampai maghrib untuk menghormati waktu puasa. Nah, inilah pendapat para ulama. Taib, cukup rasanya. Semoga bisa difahami dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.